Oke, saudara udah terima stikernya. Nanti saudara akan sambil kita impartasi, kita akan angkat stikernya ya saudara. Jadi nanti kita akan menari bersama, pasukan mempelai akan di depan dan semua saudara mari bangkit berdiri. Kita akan persembahkan sebuah tarian buat Tuhan, kita akan bersautan. Karena biar bagaimanapun, kenapa hari ini yang khotbah duet? Karena untuk mewarisi dan mewariskan butuh saling bersautan ya saudara. Jadi dari Tuhan ingin memberikan sangat banyak, dari kita mari beri ke Tuhan ya. Saya coba lanjutkan sesingkat mungkin saudara ya karena waktu. Saya lihat dari mama saya, dari ibu saya, biar bagaimanapun, saya lihat 3 hal. Yang pertama saya lihat beliau berikan contoh. Sejak kecil papa saya diproses ya sama Tuhan ya, terus diproses. Jadi mama saya harus biayai hidup, harus biayain rumah, harus biayain sekolah, harus biayain semuanya. Gak ada yang tanggung bersama-sama dengan beliau. Beliau harus kerja dari pagi sampai malam buat semua anak-anaknya. Walaupun perkenanan Tuhan gak bisa dipungkiri. Tuhan buka jalan sangat luar biasa. Kami dikelilingi banyak orang yang nolong, banyak orang yang bantu dari kecil, mulai dari pembantu, dari supir, dari semuanya. Saya itu sampai punya mbak, beliau kedar, bukan Kristen hari itu, beliau hari ini sudah di surga. Dia sudah bersama dengan kami sejak saya mungkin umur 3 tahun ya. Sejak sangat kecil. Tapi mama saya itu pertama dia kasih contoh, kedua dia paksa anak-anaknya praktek. Salah satu cara beliau memaksa adalah anak-anaknya harus baca firman dan pengakuan iman setiap hari. Zaman saya kecil gak ada kita ngerti namanya deklarasi. Deklarasi cinta, deklarasi 7 sumpah, gak ada saudara. Yang ada beliau hari itu berguru dengan jenderal-jenderal Tuhan, Mami Hana, Bu Yoki dan lain sebagainya. Dan mereka itu kumpulin print-printan ayat Alkitab. Dan itu dijadiin satu folder. Mama saya copy, kasih satu ke saya, satu ke adik saya dan dia bilang begini. Setiap hari kalau Mami pulang, kamu harus sudah selesai baca Alkitab minimal 3 pasal dan kamu harus sudah pengakuan iman. Kalau enggak Mami marah ya. Nah itu setiap hari saudara ya, dipaksa praktek anak-anaknya. Sampai saya punya mbak, beliau bukan Kristen. Tapi mbak saya ini dari kecil, kalau udah lihat nih menjelang-jelang jam 4 sore, jam 5 sore, mungkin Mami tiba-tiba bisa pulang lebih pagi. Mbak saya akan bilang begini, kakak, dedek, udah baca Alkitab belum? Ayo lu, kalau gak baca Alkitab nanti Mami marah ya. Kati gak mau tahu ya namanya Kati saudara. Mirip-mirip ya sama mbaknya Elion ya Karti ya. Namanya Kati, Kati gak mau tahu ya kalau dimarahin ya. Terus ntar kita masih main nih, masih nonton. Ya masih nonton, namanya anak-anak saudara ya. Umur 4 tahun, 5 tahun masih nonton. Mami bentar lagi pulang, cepetan gitu ya. Mbak kita tuh nggak ngingetin, ayo udah makan belum, cepetan makan, enggak saudara. Yang dia teriakin tiap hari adalah, udah baca Alkitab belum? Udah pengakuan iman belum? Cepetan, nanti Mami pulang dimarahin kan. Dan saya lihat biar bagaimanapun sebelum beliau pulang ke surga, beliau dapat penglihatan, orang kedar saudara. Beliau dapat penglihatan dijemput Tuhan. Dan walaupun beliau hari itu bukan tertulis Kristen, tapi Tuhan menyelamatkan beliau. Biar bagaimanapun dia aja di rumah tuannya bisa mewarisi saudara. Tapi yang ketiga saya lihat hubungan. Kalau saudara lihat di PPT, yang pertama mewarisi karena cinta. Saya lihat di Alkitab hampir gak ada anak yang mewarisi orang tuanya. Hampir tidak ada. Saudara cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Yang mewarisi mungkin seperti Ishak. Ishak mewarisi. Yang mewarisi mungkin sedikit-sedikit keturunan kesekian dari Daud. Tapi bahkan anak kandungnya hampir gak ada satupun yang bisa mewarisi core dari Daud. Apa itu? Cinta. Gak ada satupun. Tapi biar bagaimanapun cinta dari seorang hamba kepada Tuhan. Cinta Yosua kepada Musa. Cinta Elisa kepada Elia. Itu membuat dia mewarisi 2 kali lipat bahkan lebih. Sangat banyak. Musa orang yang mengakhiri bahkan tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi Yosua ditulis di Alkitab tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi di zaman Yosua. Dia mewarisi sangat banyak.
Biar bagaimanapun cinta adalah core. Waktu saya kecil, mama saya sering tanya, kamu gak mau dengar suara Tuhan? Ya karena dulu belum terlalu haus dan lapar, saudara. Saya cuma jawab iya. Tapi beliau gak pernah berhenti cerita tentang Tuhan. Saya masih ingat ada satu pertanyaan dia yang sering dia tanyain. Jadi kalau malam, karena beliau sibuk, jadi kalau malam dia itu kumpulin anaknya kadang sebelum kita tidur. Terus ajak ngobrol, saudara. Salah satunya pertanyaan yang sering beliau tanyakan begini. Siapa yang paling kamu sayang di dunia ini? Kalau kita anak-anaknya jawab mami, dia akan bilang enggak, salah. Nomor 1 Tuhan Yesus, kedua baru mami. Itu saya sampai ingat ngelotok di otak saya, bahkan sebelum saya cinta Tuhan. Sebelum saya haus dan lapar sama Tuhan, belum muncul di hati saya kehausan. Tapi itu sampai ngelotok, saudara. Sampai setiap, dan itu enggak, gimana ya saudara ya, itu sampai seperti otomatis, begitu saya besar, saya ingat nomor 1 Tuhan. Gak boleh ada yang lain dalam hidup ini, nomor 1 Tuhan. Biar bagaimanapun buat saya dengan cintanya, mama saya, ibu saya mewariskan yang terpenting dalam hidup ini. Apa itu? Perjumpaan dengan Tuhan. Saya lihat betapa beliau sangat ingin mewariskan itu. Kalau Bapak Ibu hari ini engkau punya anak usia berapapun, seberapa kerinduanmu mewariskan cinta akan Tuhan ke anakmu, itu dihitung sangat banyak oleh Tuhan. Dan seberapa engkau tega, memaksa, kadang harus berantem-berantem dengan anakmu. Saya bertemu dengan banyak orang tua karena saya bergerak di bidang psikologi. Banyak orang tua itu gak berani berantem sama anaknya. Gak berani ditolak anaknya. Gak berani nanti anak saya marah, ya udah saya ikutin aja maunya dia. Tapi saya berdoa di sini bukan berarti kita berantem terus sama anaknya, saudara. Bukan itu poinnya. Tapi demi sebuah kebenaran dan warisan perjumpaan dengan Tuhan. Apakah engkau mau bertekad, anakku harus cinta Tuhan, gak tahu bagaimana caranya. Aku bertekad sejak dia umur 2 tahun, 3 tahun, saudara lihat Elion dan Miel, saudara lihat anak-anak yang dari bayi ilahi. Saya lihat mereka bayi-bayi yang udah dari kandungan di sini. Mungkin nanti anak saya juga gitu, saudara ya. Amin ya. Harus jadi tahun ini. Saya lihat mereka yang dari kandungan itu kalau khotbah mereka tidur rata-rata, saudara. Tapi kalau ya rapasyek, mereka bangun, saudara ya. Itu buat saya gini, luar biasa sekali anak-anak ini. Biar bagaimanapun warisan perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan menyelamatkan keturunanmu dan keturunan berikutnya, keturunan berikutnya, keturunan berikutnya. Hidup gak pernah sempurna, kita gak pernah sempurna. Kita punya banyak kelemahan, anak kita punya banyak kelemahan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan menyelamatkan. Habis ini kita mau terima warisan. Mungkin saudara bilang gini, keturunan dia orang tua nenek moyang di atas saya gak cinta Tuhan. Ada yang berzina, okultisme, pembunuh, keluarganya gak benar, suka memberontak sama Tuhan. Gak masalah. Ada yang namanya jalur sumpah dan jalur pengabdian dan perjanjian. Tapi yang paling utama, cinta mengalahkan segala sesuatu. Saya berdoa, saya ingat banget hari Senin kemarin Ibu Panglima khotbah apa yang menggerakkan sorga. Salah satunya beliau berkata cinta. Walaupun kau gak rasa apapun di hatimu hari ini, kau gak lagi super jatuh cinta sama Tuhan, gak masalah, nyanyi aja I love you, teriak ke Tuhan. Dan buat saya itu salah satu yang saya tangkap banget dari hidup beliau. Saya sering banget lakukan itu. Gak selalu hati ini jatuh cinta dan gak selalu hati ini bergelora buat Tuhan. Ada hari-hari saya nyembah, otak saya kemana-mana. Tapi justru di hari-hari itu, saya memutuskan untuk bilang I love you Tuhan. I love you Tuhan, I love you. Boleh gak 2 menit aja. Kita gak bisa terima warisan tanpa cinta. Kita gak bisa terima semua yang terbaik kalau gak ada koneksi antara Tuhan yang kasihnya begitu besar, melebihi segalanya, menciptakan saudara dan saya karena cinta. Kalau gak ada koneksi antara dia dengan kita, koneksinya adalah cinta. Mari 2 menit aja. Mari ungkapkan cintamu, gak peduli hari ini kau rasain apa. Mungkin saudara ngantuk baru tidur 1 jam. Mungkin ada saudara yang sudah di sini dari jam 1 pagi. Tapi mari kita
ungkapkan aja, keluarkan suaramu. Dan katakan I love you 2 menit aja saudara, gak usah sibuk kanan kiri. Pejamkan mata kalau itu membantu saudara konsentrasi. Dan mari kita ungkapkan cinta. Semua penari, pemusik, mari 2 menit aja sebelum kita sibuk dengan semua persembahan orkestra bagi Tuhan.